warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah MIK 1 di Prodi D3 RMIK. Untuk subpokok bahasannya itu sendiri, ini merupakan, saya izin share screen. Ini subpokok bahasannya ini organisasi pelayanan kesehatan. Nah, ini untuk di Prodi D3 RMIK. Di sini, definisi pelayanan kesehatan itu merupakan upaya yang diselenggarakan baik itu sendiri ataupun bersama-sama dalam satu organisasi, tentunya untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, ataupun untuk masyarakat. Nah, untuk jenis pelayanan kesehatan, itu ada pelayanan kedokteran dan ada pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk pelayanan kedokteran, ini ditandai pengorganisasiannya bisa itu bersifat solo practice atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tentunya tujuannya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Ya, jadi lebih ke upaya kuratif dan rehabilitatif. Sasaran utamanya baik itu perseorangan dan juga keluarga. Sementara untuk pelayanan kesehatan masyarakat, ini ditandai dengan cara pengorganisasian yang pada umumnya bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya lebih ke memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit ya atau preventif, serta sasaran utamanya ini kelompok dan masyarakat. Perbedaannya antara pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat, tentunya tenaga pelaksananya kalau kedokteran itu dokter, sementara kalau kesehatan masyarakat itu tenaga pelaksananya itu ahli di bidang kesehatan masyarakat. Ya. Nah, untuk kedokteran ini upayanya lebih kuratif, ke pengobatan atau penyembuhan, dan rehabilitatif atau pemulihan. Sementara untuk kesehatan masyarakat ini lebih ke upaya promotif ya atau promosi-promosi kesehatan dan preventif pencegahan terjadinya suatu penyakit. Pelayanan kedokteran juga harus sesuai dengan kode etik kedokteran. Sementara kalau untuk pelayanan kesehatan masyarakat itu harus bersifat persuatif atau bisa mengajak ajakan-ajakan positif kepada masyarakat untuk menjalankan kesehatan tentunya ya. Terus kalau untuk pelayanan kedokteran ini memperoleh imbal jasa dari jasa yang telah diberikan kepada pasiennya, sementara kalau untuk pelayanan kesehatan masyarakat itu penghasilannya dari pemerintah berupa gaji. Nah, untuk kedokteran ini tanggung jawabnya kepada penderita atau pasien ya, sementara kalau untuk kesehatan masyarakat ini bertanggung jawabnya kepada masyarakat. Nah, untuk syarat pokok pelayanan kesehatan, jadi di sini harus tersedia dan berkesinambungan tentunya, ya. Jadi pelayanan kesehatan itu harus tersedia, tapi juga harus berkesinambungan sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan. Terus dapat diterima dan wajar, ya, di mana hal ini tentunya dari segi tarif gitu ya, itu juga tidak membebankan kepada masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Mudah dicapai, mudah dijangkau juga tentunya ya, sehingga dari segi lokasi strategis misalkan dan tentunya bermutu. Ya, bermutu di sini bisa dengan dikategorikan bahwa rumah sakit tersebut sudah terakreditasi atau layanan kesehatan tersebut itu sudah terakreditasi. Nah, itu juga bisa menunjukkan bahwa layanan kesehatan tersebut sudah mempunyai kualitas sesuai standar. Jenis pelayanan kedokteran di sini untuk segi pengelolanya bisa dilakukan oleh satu orang ataupun oleh kelompok ya, baik itu satu pelayanan saja atau lebih dari satu pelayanan. Nah, apakah itu hanya untuk dokter umum saja, misalkan ataukah ada dokter umumnya, dokter gigi, ada juga misalkan dokter spesialis bedah gitu ya. Nah itu. Terus cara pelayanan itu ada rawat jalan dan ada rawat inap dan juga rawat jalannya. Jadi
Kalau untuk yang hanya ada rawat jalannya saja, biasanya kalau puskesmas itu puskesmas UPT gitu ya, kliniknya berarti klinik Pratama. Kalau yang ada layanan rawat jalan dan rawat inap, itu kalau puskesmasnya biasanya yang bentuknya UPTD dan juga, untuk kliniknya berarti klinik utama ya. Kalau rumah sakit juga tentunya ada rawat jalan dan ada rawat inap. Nah, penggunaan teknologi di sini untuk pelayanan kedokteran, ada yang kedokteran tradisional ataupun modern. Kalau yang tradisional mungkin seperti halnya, akupuntur gitu ya, atau enggak obat-obat racikan-racikan tradisional. Sementara untuk kedokteran modern itu yang saat ini memang, eee, banyak ya di sarana-sarana pelayanan kesehatan tersedia dengan, perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih. Tingkat pendidikan juga ya, dari mulai ada paramedik, kalau di zaman dulu itu kan disebutnya itu mantri ya, padahal kan itu perawat gitu. Nah terus, kalau ada juga yang memang baru dokter umum, ada yang sudah sekolah lanjut, misalkan menjadi dokter spesialis dan lanjut lagi menjadi dokter subspesialis, atau dia, disebut juga biasanya konsulen ya, atau, profesor gitu yang memang segi keilmuannya dia sudah jauh lebih, maju dan berkembang tentunya, punya potensi. Nah, untuk jenis pelayanan kedokteran dari segi penyelenggara, ini ada yang pemerintah maupun yang swasta. Nah, terus organisasi pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan itu contohnya rumah sakit, puskesmas, klinik, balai pengobatan, tempat praktek dokter, ya, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam organisasi pelayanan kesehatan atau penyedia layanan kesehatan. Nah, di sini definisi rumah sakit itu sendiri, kalau menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, itu institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi promotif, ya, promosi-promosi kesehatan, preventif, pencegahan, kuratif, pengobatan atau penyembuhan, dan rehabilitatif atau pemulihan dengan cara menyediakan ada rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Itu rumah sakit, ya. Nah, sementara klasifikasi rumah sakit ini ada di Permenkes nomor 30 tahun 2020 tentang nomor 30 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Di mana pasal 2-nya disebutkan rumah sakit ini dapat didirikan oleh pemerintah pusat, daerah ataupun swasta. Ya. Terus pasal 3-nya, rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan. Nah, di sini ada Badan Layanan Umum dan ada Badan Layanan Umum Daerah. Jadi dananya itu dari APBN atau APBD gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pasal 6-nya disebutkan rumah sakit itu ada rumah sakit umum dan ada rumah sakit khusus. Pasal 7 ayat 2-nya di sini pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum ini paling sedikit ada pelayanan medik minimalnya ya, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik itu minimalnya. Kepemilikan rumah sakit ini ada yang oleh pemerintah pusat di sini. Pemerintah pusat ini jadi UPT ya, instansi yang bertugas di bidang kesehatan atau instansi tertentu dengan pengelolanya Badan Layanan Umum ya dari dana APBN. Sementara kalau pemerintah daerah ini UPTD, instansi bertugas di bidang kesehatan tertentu dengan pengelolaan BLUD. Jadi dari dananya juga dana APBD gitu. Sementara kalau untuk yang swasta di sini bentuk badan hukumnya, kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakitan tentunya, punya badan hukum yang berupa baik itu sifat nirlaba ataupun profit ya, berbentuk PT ataupun persero. Nah, kalau yang nirlaba itu tidak mencari keuntungan gitu ya. Sementara kalau yang profit oriented itu dia yang memang
orientasinya mencari keuntungan gitu ya, baik berbentuk PT ataupun persero. Nah, sementara Badan Hukum Nirlaba ini dikecualikan dari ketentuan kegiatan usaha bergerak di bidang perumasakitan. Nah, ini jadi kepemilikan tuh ada 3 ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga swasta. Sementara untuk bentuk rumah sakit itu sendiri, ada rumah sakit yang statis dalam artian dia tempatnya jelas, lokasinya jelas, punya gedung dan bangunan yang jelas, itu statis, jadi tetap, ya. Nah, ada pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan, ya. Sementara, kalau yang rumah sakit bergerak, ini di sini jadi sifatnya sementara dalam jangka waktu tertentu bisa pindah gitu ya, baik itu ada di suatu lokasi, baik itu dalam bentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, ataupun kontainer. Jadi ini biasanya kalau dalam kondisi-kondisi darurat, seperti halnya bencana alam ya, atau juga misalkan yang memang dia itu roadshow gitu, dari satu tempat terpencil ke tempat yang lainnya gitu. Nah, apalagi kan Indonesia negara kepulauan, banyak kepulauan-kepulauan yang masih terpencil, yang belum bisa menjangkau, sarana pelayanan kesehatan gitu ya, sehingga mau tidak mau ya rumah sakitnya bergerak gitu untuk menuju, masyarakat-masyarakat yang di daerah-daerah, terisolir atau terpencil gitu. Nah, terus rumah sakit lapangan ini juga dalam kondisi biasanya bentuknya barak gitu ya, tenda-tenda. Nah, ini kalau dalam kondisi perang, misalkan ya daruratnya dalam kondisi bencana alam juga gitu. Jadi ini bisa dibongkar pasang gitu. Jadi tidak permanen sifatnya. Kayak jenis rumah sakit ini ada rumah sakit umum dan khusus. Untuk rumah sakit umum, dia itu memberikan layanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sementara kalau rumah sakit khusus, pelayanan utamanya yaitu hanya, satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmunya apa, ya, dan tentunya golongan umurnya, organnya, jenis penyakit, atau kekhususan-kekhususan lain gitu ya. Dapat menyelenggarakan pelayanan, lain di luar kekhususan, ini juga boleh. Rumah sakit khusus gigi dan mulut, tapi kok ada untuk dokter anak, nah itu nggak apa-apa, karena di sini udah tertera boleh gitu ya. Terus pelayanan rawat inap dari seluruh tempat tidurnya harus mencapai 40% untuk rawat inapnya, gitu, itu rumah sakit khusus. Nah, rumah sakit khusus ini terdiri dari rumah sakit ibu dan anak ya, mata, gigi dan mulut, ginjal, jiwa, infeksi, THT, kepala leher, paru, ketergantungan obat, bedah, otak, ortopedi, kanker, jantung, dan pembuluh darah. Nah, di sini juga rumah sakit ini, yang ditetapkan oleh menteri ya, merupakan penggabungan jenis kekhususan sesuai dengan keilmuannya tadi, dan juga penetapan oleh menteri berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi dari, asosiasi perumasakitan ya, dan organisasi profesi yang terkait, gitu. Nah, untuk rumah sakit ya, rumah sakit umum itu ada dari mulai, tipe D, tipe C, tipe B, dan tipe A. Sementara kalau rumah sakit khusus itu dari tipe C. Tipe C, tipe B, dan tipe A. Nah, jadi semakin, tingkatannya semakin tinggi, berarti layanannya semakin banyak, SDM-nya juga semakin kompleks ya, bangunan dan prasarananya juga haruslah jauh lebih memadai, semakin kelasnya semakin, tinggi gitu ya, peralatannya juga harus semakin lengkap gitu ya. Oke, di sini ada ya, ketentuan-ketentuannya. Untuk rumah sakit umum kelas tipe D itu tempat tidurnya minimal punya 50 bed ya, atau 50 tempat tidur. Baru itu dinamakan sebagai rumah sakit dan tipenya masih tipe D. Kalau rumah sakit, umum ya, kalau umumnya C, ini minimal ada 100 buah tempat tidur. Tapi kalau yang umum khususnya C, ini paling sedikit 25 tempat tidur. Kalau yang rumah sakit umumnya dia tipe B, harus minimalnya 200, tempat tidur, dan untuk yang rumah sakit khusus tipe D-nya 75, tempat tidur. Terus rumah sakit umum kelas A ini minimalnya 250 tempat tidur, dan untuk yang rumah sakit khususnya tipe A itu minimalnya 100 tempat tidur. Oke. Nah, perizinan rumah sakit ini tentunya
ada izin, pendirian dan juga ada izin operasional. Izin pendirian itu yaitu, bahwa kita misalkan membuka suatu rumah sakit ada legalnya, ada secara legalnya, di mana di sini harus punya izin setelah persyaratan-persyaratannya, dilengkapi dan juga ada, penertiban izin ya secara merata, di setiap wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, terus, dari, izin ini dilakukan lembaga OOS ya, dokumen elektronik dan merupakan perizinan berusaha sektor kesehatan, diterbitkan oleh gubernur atau bupati wali kota yang menjabat. Nah, sementara untuk izin operasional itu boleh membuka layanannya, berlaku sampai 5 tahun dan diajukan oleh pimpinan rumah sakitnya. Jadi berlakunya hanya untuk 5 tahun, nanti, ngurusin lagi perizinan-perizinan operasionalnya. Nah, di sini persyaratannya, di mana lokasi rumah sakit ya, di sini harus ada, tata ruang, wilayah, tata bangunan, lingkungannya baik kabupaten ataupun kota, terus juga dari dari bangunan ya, prasarana, prasarananya di sini harus sesuai dengan Permenkes 24 tahun 2016, terus dari SDM, ya dari segi SDM-nya ini ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, tenaga yang tidak tetap dan juga konsultan memperkerjakan ya. Terus nomor 5-nya kefarmasian sesuai perundang-undang dan peralatan-peralatan yang, memang punya, keamanan atau sistem safety gitu. Oke, pemberian izin rumah sakit di sini yang pertama itu oleh menteri ya. Oleh menteri ini kalau memang dia, izin operasional rumah sakit kelas A, ya kelas A, dan, jadi ini modal, rumah sakit penerimaan modal asing diberikan oleh menteri melalui direktur jenderalnya. Nih, kalau untuk yang tipe B, ini ke gubernur, karena ini rumah sakitnya, untuk tipe tipe B gitu ya, di mana di sini, pemerintah daerah provinsi. Nah, sementara kalau yang bupati atau wali kota, ini rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D. Jadi yang berwenangnya pemerintah daerah, kabupaten atau kotanya, jadi yang memberikan izinnya. Nah, dan ada juga Dewan Pertimbangan Perizinan, ya, baik itu menteri, gubernur, bupati, atau wali kota, ini harus secara merata di setiap wilayah berdasarkan pemetaan. Jadi juga harus menyesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut, gitu ya. Apakah di situ memang diperbolehkan atau diizinkan atau sekiranya maksimal kalau memang dibuka suatu rumah sakit gitu. Jadi harus dilihat kondisi wilayahnya juga. Tata cara perizinan rumah sakit, jadi sekarang tuh, online ya. Jadi, ada sistem di mana dengan sistem OSS maaf, di sini NIB merupakan identitas berusahanya yang ada nomor izinnya, ada lembaga OSS-nya yang memberikan izin pendirian kepada pemilik rumah sakit yang telah punya NIB. Terus juga di sini NIB ini nomor induk berusaha ya, terus izin pendirian, baru nanti izin mendirikan yang efektif di sini ya, persyaratannya dilengkapi, dan baru ke izin operasional, di mana izin operasional ini pimpinan rumah sakit ya, dan di sini paling lamanya punya komitmen selama 3 bulan bahwa dalam 3 bulan itu memberikan layanan yang maksimal kepada pasiennya, gitu ya. Untuk yang, ini harus untuk pendirian, ini komitmennya 2 bulan. Sementara kalau untuk yang operasional komitmennya 3 bulan. Nah, baru nanti ada izin operasional rumah sakitnya. Di sini, dari penetapan kelas berdasarkan hasil penilaian ya. Yang menetapkan kelas juga dilihat apakah ini layak kelas A, tipe B, tipe C, tipe D gitu ya. Sesuai dengan sarana prasarana yang tadi yang harus ditempuhnya. Misalkan sini dituangkan ada profil rumah sakit, nanti ada self assessment ya, penilaian oleh pihak mandiri dan kapasitas tempat tidur ya. Di mana nanti di sini terus juga selain kapasitas tempat tidur, jenis pelayanannya apa saja, SDM-nya, bangunan sarana prasarana dan peralatannya, sehingga nanti dapat ditentukan
oleh pihak yang berwenang, ini tipe rumah sakitnya tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Dan, kalau misalkan yang penentuan pertama itu tipe C rumah sakitnya pengen naik kelas ke tipe B, itu bisa saja naik ya, klasifikasinya asalkan ini dipenuhi gitu persyaratan-persyaratannya. Nah, perubahan izin operasional di sini ya, jadi ada badan hukumnya, nama rumah sakit, kepemilikan modalnya, jenis rumah sakitnya, alamat rumah sakit, dan kelas rumah sakit. Dokumen perubahan izinnya, di sini ada izin operasional sebelum perubahannya harus ada yang itunya. Terus surat pernyataan penggantian badan hukum kalau memang ada pergantian ya, dan ada perubahan akta notaris gitu. Nah, di sini yang tidak melakukan perpanjangan izin operasional, maka sesuai dengan masa berlaku, ini dihentikan kegiatan layanannya. Jadi nggak boleh membuka pelayanan ya, jadi tidak boleh memberikan pelayanan kepada pasien. Terus apabila rumah sakit yang masa berlakunya berakhir dan tetap menyelenggarakan, maka akan kena sanksi pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hati-hati bagi setiap rumah sakit yang izin operasionalnya sudah habis, tapi masih menjalankan kegiatan pelayanan kepada pasien, itu bisa dihukum pidana. Ya, oke. Di sini pelayanan rawat inap. Nah, untuk pelayanan rawat inap ada yang kelas 3, ya, ada yang juga tempat tidur perawatan di atas kelas 1, dan ada yang intensif gitu ya. Nah, untuk yang kelas 3, paling sedikitnya 30% tempat tidur untuk rumah sakit pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kelas 3. Nah, terus paling sedikit 20% tempat tidur untuk rumah sakit swasta. Jadi harus menyediakan kelas 3 itu minimal untuk rumah sakit pemerintah itu di 30%, harus ada kelas 3 yang tersedia. Untuk rumah sakit swasta 20% ya, untuk yang kelas 3. Nah, terus tempat tidur perawatan yang di atas kelas 3, ya maaf, yang di atas kelas 1, berarti kan VIP, VVIP, Presiden, ya, dan lain sebagainya, paling banyaknya hanya boleh 30% saja, ya, baik itu untuk rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Jadi nggak boleh lebih dari 30%. Terus tempat tidur perawatan intensif paling sedikit 8% ya, baik itu rumah sakit pemerintah ataupun swasta ya, seperti ICU ya. Ini paling sedikitnya 3% ya. Terus juga di sini ada 8% dikecualikan rumah sakit khusus mata dan khusus gigi dan mulut. Itu tidak harus di angka minimal 8% itu ya. Nah, di sini ada lain-lain ya. Ada penyelenggara rumah sakit, ini ada rumah sakit pendidikan ya. Ada juga rumah sakit yang mendayakan tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan atau warga negara asing di sini. Terus pimpinan rumah sakit dan kepemilikan rumah sakit. Di sini pimpinan rumah sakit itu tidak boleh merangkap jabatan sebagai manajerial di rumah sakit lain. Ya, jadi pimpinan rumah sakit itu nggak boleh punya jabatan manajerial di rumah sakit lain, dan pimpinan rumah sakit tidak boleh merangkap sebagai kepala atau direktur rumah sakit lain ya. Terus di sini rumah sakit PMA di sini klinik utama ya. Di sini didirikan di area rumah sakit terintegrasi dan pelayanan rumah sakit. Terus untuk peraturan internal dan organisasi rumah sakitnya ini ada kerjasama ya, ada unit transfusi darah dan akreditasi serta reakreditasi rumah sakit. Tuh, registrasi, maaf, akreditasi dan registrasinya. Pemberian nama rumah sakit, ini yang pertama harus memperhatikan nilai norma agama, sosial, budaya, dan etika. Ya, terus dapat disesuaikan dengan kepemilikan, jenis, dan kekhususannya. Pemberian nama rumah sakit juga harus mencantumkan kekhususannya. Ya, dilarang menambah kata internasional, kelas dunia, world class, global yang disebut. Jadi ini nggak boleh ternyata. Kan sempat dulu ya ada yang menyebutkan titik-titik rumah sakit internasional. Nah, sekarang nggak boleh ya. Terus menggunakan nama orang yang masih hidup juga itu dilarang. Jadi biasanya menggunakannya orang-orang yang memang sudah meninggal dunia dan memang punya peranan ya untuk dijadikan suatu nama rumah sakit gitu. Nah, di sini selain rumah sakit juga ada puskesmas ya sebagai organisasi pelayanan kesehatan, di mana puskesmas ini merupakan unit
pelaksana fungsional, di mana sebagai pusat pembangunan kesehatan, pembinaan, peran, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan secara keseluruhan, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal di eh, dalam suatu wilayah ya. Nah, terus di sini prinsip penyelenggaraan Puskesmas ini tentunya punya paradigma sehat, bertanggung jawabannya ini ke wilayah, karena kan Puskesmas itu adanya di area wilayah kecamatan gitu ya. Terus juga harus bisa memandirikan masyarakatnya tentunya dalam menjaga kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan ya, jadi harus secara merata, baik itu dari menengah ke bawah, menengah ke atas, sama. Teknologinya harus tepat guna dan berkesinambungan tentunya. Jenis pelayanan pokok di Puskesmas, salah satunya ada promosi kesehatan ya, dengan adanya misalkan counseling ya, kesehatan lingkungan gitu ya, atau enggak bentuk-bentuk sosialisasi-sosialisasi ke para kader ya, gitu. Terus juga kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pelayanan gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Di sini peran pentingnya itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat ya untuk menjaga kesehatannya dan juga untuk mencegah terjadinya suatu kondisi penyakit yang tidak diinginkan gitu. Nah, ini referensi yang saya ambil ya. Ada dari Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Permenkes tentang klasifikasi perizinan rumah sakit, dan juga tentang Sistem Kesehatan Nasional. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan terima kasih.